Indonesia di 2025 di permukaan segalanya tampak sempurna. Angka pertumbuhan ekonomi tertahan di angka 5%, stabil, konsisten. Sebuah anomali yang menenangkan di tengah gejolak global. Di lantai bursa, euforia meledak. Saham-saham yang sebelumnya tak terdengar tiba-tiba melonjak ratusan bahkan ribuan persen. Spekulan berpesta, investor retail terpaku pada layar ponsel mereka, dan satu nama disebut-sebut sebagai juru selamat, Purbaya. Efek Purbaya, mereka menyebutnya sebuah mitos kesaktian yang diyakini mampu mengubah batu menjadi emas. Namun benarkah ini tanda kebangkitan? Atau kita sedang menyaksikan kembang api di tengah malam yang sangat gelap, yang kembali gelap karena kehabisan misiu? Sorotan kali ini kita tidak akan bicara tentang angka yang membuat kita merasa nyaman. Kita akan membongkar fondasi yang mulai retak, tentang APBN yang mulai dibakar demi janji-janji manis, dan sebuah pertanyaan jujur yang sengaja disembunyikan. Sampai kapan negara sanggup membayar ilusi ini? Awal tahun 2026 dimulai dengan sebuah paradoks. Di lantai Bursa Efek Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berdiri dengan penuh percaya diri. Ia memprediksi ekonomi akan melompat ke angka 6%. IHSG menembus rekor 9.000, kapitalisasi pasar melambung hingga 16.000 triliun rupiah. Pasar modal berpesta, namun di balik gedung-gedung kaca Jakarta, sebuah laporan fiskal menceritakan kisah yang jauh berbeda. Kita diberitahu bahwa ekonomi ekspansif dan terkendali, namun angka sementara 2025 menunjukkan defisit anggaran membengkak ke angka 2,92% dari PDB, hampir menyentuh batas haram yang ditetapkan undang-undang, yaitu 3%. Mari bicara tentang selisih. Pemerintah sebelumnya menargetkan defisit di angka 2,3%, namun realisasinya melonjak ke 2,92%. Bagi politisi, 0,6% mungkin terdengar kecil, tapi dalam kalkulasi real, ini adalah lubang sebesar 147 triliun rupiah. Nilai ini 1,5 kali lipat dari seluruh setoran dividen BUMN tahun lalu. Jika dikonversi ke pajak penghasilan, angka ini setara dengan pajak yang harus dibayar oleh 410 juta pekerja bergaji UMR Jakarta. Selisih ini bukan sedikit, ini adalah hilangnya ruang gerak negara. Lebih mengkhawatirkan lagi, kita hanya terpaut 0,08% dari batas ilegal. Jarak ini hanya setara dengan 19 triliun rupiah, jumlah yang habis dalam 3 minggu untuk mendanai makan bergizi gratis atau MBG. Kita sedang berjalan di atas tali tipis tanpa jaring pengaman. Jika angka PDB akhir sedikit saja meleset, rezim fiskal ini secara teknis telah melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Memang ekonomi kita tidak mati, dia bergerak. Orang-orang masih mengantri di kasir swalayan, pajak masih ditarik meski perlahan mulai terasa menyesakan. Tapi coba perhatikan lagi lebih dekat. Lebih dari separuh nafas ekonomi kita adalah konsumsi rumah tangga. Kita bertahan hidup karena kita belanja kebutuhan, tapi di balik itu ada kenyataan pahit. Mesin utama kita belum bergeser ke produktivitas tinggi. Industri pengolahan kita stagnan. Ekspor kita masih tergantung pada apa yang kita gali dari tanah, bukan apa yang kita ciptakan dari otak. Produktivitas tenaga kerja kita seperti berjalan di atas treadmill, banyak bergerak tapi tetap di tempat yang sama. Kita terjebak dalam siklus bertahan hidup, belum terlihat berubah bentuk. Kita bangga dengan angka 5% tanpa sadar bahwa angka itu adalah batas minimum agar kita tidak tenggelam, bukan kecepatan untuk terbang. Ada jurang yang semakin lebar di negeri ini, jurang antara angka di monitor bursa dengan keringat di lantai pabrik. Tahun lalu saham-saham melonjak ekstrim. Secara teori pasar modal adalah cermin ekonomi masa depan, tapi jika kita melihat sektor real, cermin itu tampak buram. Tidak ada lonjakan produksi nasional yang signifikan, tidak ada ekspansi industri besar-besaran, dan yang paling menyakitkan, tidak ada kenaikan upah real bagi mereka yang di bawah. Kenaikan saham ini bukan tanda kekuatan, ini adalah tanda disconnection. Perputaran modal yang hanya dinikmati segelintir orang di atas, sementara di bawah, rantai pasok dan laboratorium riset kita masih sepi dari inovasi. Sangat berbahaya jika kita menganggap hijau di layar bursa adalah tanda bahwa perut rakyat sudah kenyang, karena ekonomi yang kuat tidak dibangun di atas spekulasi, melainkan di pelabuhan, di pabrik, dan di tangan tenaga kerja yang terampil.
Sekarang, mari kita masuk ke jantung kebijakan 2025. 4 program raksasa dengan label populis, makan bergizi gratis, operasi merah putih, program 3 juta rumah, dan food estate. Nilainya mendekati 500 triliun rupiah. 13% dari seluruh APBN kita. Secara teori ekonomi jangka pendek, ini adalah bahan bakar yang instan. Anggaran terserap cepat, proyek fisik berjalan, uang beredar di desa-desa. Efeknya instan, menenangkan. Tapi perhatikan kategorinya. Subsidi, distribusi, pengeluaran rutin, mana bagian untuk riset? Mana untuk teknologi? Mana untuk transformasi struktural? Kita sedang membangun mesin perputaran ekonomi, bukan mesin penguatan ekonomi. Kita sibuk membagi-bagikan kue tanpa pernah benar-benar belajar bagaimana cara membuat oven yang lebih besar dan efisien. Ini bukan investasi masa depan, ini adalah belanja hari ini yang dipinjam dari masa depan. Inilah bagian yang paling ditakuti oleh para ekonom, yang paling jarang dibahas di media massa. Ruang fiskal kita semakin sempit, defisit masih ratusan triliun, uang negara mendekati 40% PDB, dan beban bunga terus mendaki mencekik ruang gerak kita. Di tengah badai ini, program populis justru dijadikan komitmen permanen tanpa evaluasi ketat, tanpa skenario gagal, hampir tidak ada diskusi. Bagaimana jika biaya membengkak atau apa batas kemampuan fiskal kita? Program-program ini bukan belanja satu kali, ini adalah beban struktur yang menuntut anggaran setiap tahun. Sementara itu, dunia tidak pernah menunggu. Krisis iklim, transisi energi, dan bonus demografi menuntut biaya yang tidak kalah besar. Kita sedang mengunci energi fiskal kita ke dalam janji politik yang terlalu besar untuk gagal, terlalu politis untuk dikritik, dan mungkin terlalu mahal untuk dihentikan. Saat kebijakan ditentukan oleh harga politik, bukan rasionalitas, disitulah kehancuran dimulai. Pemerintah menggunakan kata ekspansif sebagai perisai, namun data menunjukkan kenyataan yang lebih pahit. Defisit membengkak bukan karena investasi produktif yang melimpah, melainkan karena penerimaan negara yang ambruk. Tahun 2025, pajak hanya terkumpul 87,6% dari target. Ada kegagalan sebesar 371 triliun rupiah. Penerimaan pajak bukan sekedar melambat, ia tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya. PPN dan PPNBM jatuh 4,6%. PPh Badan, nadi dari dunia usaha, menyusut 4,3%. Bagaimana mungkin ekonomi diklaim tumbuh di atas 5%, tapi pendapatan dari konsumsi dan keuntungan perusahaan justru merosot? Ini adalah anomali yang hanya memiliki 2 jawaban. Entah angka pertumbuhan itu adalah fata morgana atau daya beli rakyat sedang berada di titik nadir. Seperti yang diperingatkan para ekonom, jatuhnya PPN adalah bukti sahih bahwa masyarakat kelas menengah kita sedang sekarat. Indonesia tidak sedang jatuh, kita masih tegak berdiri, tapi berdiri saja tidak cukup ketika bangsa lain sedang berlari. 4 program besar ini bisa saja menjadi penyelamat jika ia digunakan sebagai alat, bukan tujuan akhir. MBG seharusnya membangun industri pangan lokal, bukan impor. Koperasi seharusnya menjadi motor agroindustri, bukan sekedar kantor distribusi. Perumahan harusnya melahirkan kawasan ekonomi baru, bukan sekedar tumpukan batako. Pada akhirnya, sebuah negara tidak tumbuh dari seberapa besar ia membelanjakan uangnya. Negara tumbuh dari seberapa dalam ia membangun kapasitas rakyatnya. Tantangan terbesar pemerintah hari ini bukan sekedar menjaga agar ekonomi tidak melambat. Tantangannya adalah keberanian untuk jujur bahwa Purbaya tidak sakti. Dan bahwa kita butuh fondasi yang fundamental, bukan sekedar janji yang populer. Di setiap konferensi pers APBN kita, narasi yang dibangun selalu sama, optimisme. Menkyu Purbaya menjanjikan ekonomi 2026 akan meroket ke 6% karena minat investasi asing. Namun, lembaga riset seperti Core justru memproyeksikan angka yang jauh lebih konservatif di kisaran 4,9 hingga 5,1%. Ada diskoneksi antara retorika kementerian dan realitas di lapangan. Pemerintah mengklaim PMI manufaktur masih ekspansif di angka 51,2. Namun saat yang sama, mereka harus menarik utang baru sebesar 832 triliun rupiah di tahun 2026 untuk menambal lubang anggaran. Dan kita terpaksa meminjam uang untuk membayar bunga utang yang bebannya terus mendaki.
Kita sampai pada muara dari seluruh pertanyaan ini. Di tengah hiruk-pikuk angka bursa dan janji-janji kampanye yang dikonversi menjadi kebijakan negara, kita harus berani melihat ke cermin dengan jujur. Indonesia hari ini memang tidak sedang jatuh, kita tidak sedang berada di jurang krisis yang dalam, tapi kita juga harus mengakui satu hal, kita belum benar-benar naik. Realitas yang kita hadapi adalah sebuah ekonomi yang sedang dipertahankan agar tetap berjalan, bukan ekonomi yang sedang dibangun agar mampu melompat. Ada perbedaan besar di sana. 4 program raksasa yang kita bahas tadi memang akan membuat roda ekonomi bergerak, uang akan mengalir, konsumsi akan berdenyut, dan angka pertumbuhan mungkin akan terjaga di level aman. Tapi pertanyaannya bukan soal apakah ekonomi akan bergerak, melainkan apakah program-program ini sedang memperkuat tulang ekonomi kita atau hanya sekedar menggerakkan ototnya. Otot bisa membesar dengan asupan dana yang masif, namun tanpa tulang yang kuat, yaitu kapasitas produktif, penguasaan teknologi, dan efisiensi industri, tubuh ekonomi kita akan rapuh saat asupan itu berhenti. Karena pada akhirnya sejarah ekonomi dunia telah mengajarkan satu pelajaran pahit. Sebuah negara tidak akan pernah benar-benar tumbuh hanya dari seberapa besar ia mampu membelanjakan uangnya. Negara tumbuh dari seberapa dalam ia mampu membangun kapasitas produktif rakyatnya. Kita tidak bisa terus-menerus membiayai pertumbuhan dengan cara membakar masa depan untuk kenyamanan hari ini. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan defisit yang nyaris melanggar hukum hanya untuk menjaga narasi semua baik-baik saja. Tantangan terbesar bagi Menkyu Purbaya dan pemerintahan hari ini sebenarnya bukan sekedar menjaga agar angka ekonomi tidak melambat. Itu adalah tugas teknokratis yang standar. Tantangan yang sesungguhnya, tantangan sejarah yang akan menentukan posisi Indonesia di tahun 2045 adalah keberanian. Keberanian untuk menggeser kemudi, berani menggeser kebijakan dari yang sekedar populer di mata pemilih menuju kebijakan yang fundamental bagi masa depan bangsa. Jika kita tetap memilih jalur yang populer namun keropos, maka kita hanya sedang menunda keruntuhan dengan biaya yang jauh lebih mahal. Namun jika kita memilih jalur fundamental, mungkin perjalanannya akan terasa lebih berat hari ini. Tapi kita sedang membangun fondasi bagi sebuah bangsa yang tidak hanya berjalan, tapi mampu berlari melampaui batasnya. Pilihan itu ada di tangan kita sekarang. Apakah kita ingin dikenal sebagai generasi yang menghabiskan modal atau generasi yang membangun modal? Karena angka defisit bisa dimanipulasi, namun daya tahan sebuah bangsa tidak pernah bisa berbohong.